Imlek merupakan perayaan terpenting bagi orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh di tanggal ke-15 atau pada saat bulan purnama. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Chusi, yang berarti malam pergantian tahun. Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek sangat beragam. Namun kesemuanya banyak berbagi tema umum seperti perjamuan makan malam pada malam Tahun Baru, serta penyulutan kembang api. Beberapa keunikan pada tradisi perayaan Imlek yang masih dijalani kaum Tionghoa adalah menggantung lentera merah. Tradisi ini berkaitan dengan masa dinasti Ming. Pada saat itu, Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontak, mempersiapkan diri untuk menguasai kota Kaifeng. Agar penyerangan tidak mengganggu rakyat jelata, Li memerintahkan rakyat untuk menggantung lentera merah di pintu rumahnya sebagai tanda. Namun malangnya saat itu terjadi banjir. Penduduk lari ke atap rumah untuk menyelamatkan diri sambil membawa lentera merah. Dari kejauhan, Li melihat rakyatnya karena cahaya lentera merah tersebut dan memerintahkan prajuritnya untuk menolong mereka. Sejak itulah, untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lentera merah pada setiap perayaan penting, salah satunya Tahun Baru Imlek. Keunikan lainnya adalah membunyikan petasan. Menurut legenda Tionghoa kuno, zaman dahulu di atas rumpun pohon bambu, hidup makhluk aneh yang dinamakan makhluk gunung. Makhluk aneh ini pendek, hanya memiliki satu kaki, dan dikenal suka mengganggu penduduk desa. Suatu hari karena kedinginan, penduduk desa membakar bambu dalam perapian. Makhluk gunung pun muncul tiba-tiba dan menyerang mereka. Namun saat kekacauan terjadi, potongan bambu yang berada di perapian meletus dan menakut-nakuti para makhluk gunung ini. Sejak itulah, tradisi membunyikan petasan dilakukan, terutama saat malam Tahun Baru Imlek. Tradisi Imlek yang tak kalah unik lainnya adalah menyembunyikan sapu. Menurut legenda, pada zaman dahulu ada seorang pedagang bernama Ou Ming yang selalu bepergian menggunakan perahu. Suatu hari saat ia sedang berlayar, tiba-tiba badai menghadap. Ou kemudian ditolong oleh King Hongjun, penghuni pulau tersebut. King menjamu Ou dengan hangat, kemudian berniat memberikan kenang-kenangan pada Ou. Ou kemudian meminta Ru Yuan, pelayan cantik yang bekerja di rumah King. King awalnya ragu, namun akhirnya ia memberikan Ru Yuan beserta satu peti permata. Namun Ou ternyata berniat jahat. Ia berniat memiliki semua permata itu sendiri. Ia merayu Ru Yuan agar memberikan kunci peti permata itu. Akhirnya kunci itu diberikan. Ru Yuan melihat sebuah sapu bersandar di pohon, kemudian ia memutuskan untuk menghilang ke dalam sapu. Saat menghilang, semua harta yang di rumah Ou pun turut hilang. Karena itulah, saat menyambut Tahun Baru Imlek, orang Tionghoa akan membersihkan rumahnya, kemudian menyembunyikan sapu. Dengan harapan semua hal yang tidak diinginkan hilang tersapu. Dan hingga kini mitos tak boleh menyapu saat Hari Raya Imlek karena takut dapat menghilangkan seluruh berkah masih melekat pada masyarakat Tionghoa. Tahun Baru Cina atau Imlek biasanya menjadi salah satu perayaan paling meriah. Tak hanya di Cina, beberapa negara pun merayakan Imlek dengan sangat meriah, seperti perayaan Imlek di Beijing, Cina. Selain sebagai ibu kota Cina, Beijing menjadi pusat perayaan Imlek. Perayaan Imlek di negara ini meliputi festival musim semi, packing opera, akrobat, dan menampilkan kebudayaan minum teh. Setiap Imlek tak ada yang lebih populer dari Temple Fair. Selama festival musim semi diawali dengan berbagai ritual keagamaan di kuil. Sementara perayaan Taiwan juga memiliki tradisi Tahun Baru Imlek yang cukup unik yang bernama Pemboman Naga, yaitu kegiatan melempar petasan pada para penari leong atau naga, pemboman guru handan, atau tradisi melempar petasan pada guru handan, seorang laki-laki yang tak mengenakan pakaian, serta festival roket sarang lebah, di mana ribuan kembang api akan dinyalakan di kawasan Yanshui, Taiwan bagian selatan. Pada 2013 lalu, kota San Francisco, Amerika Serikat pernah mengklaim bahwa perayaan Imlek di sana selama 2 pekan adalah yang terbesar di luar Asia. Tak heran, San Francisco memang memiliki pecinan terbesar di dunia. Yang harus dikunjungi saat merayakan Imlek di kota ini adalah pameran bunga Imlek. Pameran ini ramai dipenuhi keluarga-keluarga keturunan Tionghoa yang membeli bunga untuk mendekorasi rumahnya.
Ada juga festival maraton Imlek tahunan sejauh 5-10 km yang diselenggarakan oleh pecinan San Francisco. Yang juga tak boleh dilewatkan adalah pemilihan Miss Chinatown USA yang mencari perempuan-perempuan keturunan Tionghoa di seluruh Amerika Serikat. Nantinya pemenang kontes ini akan dikirim menjadi Miss Asia. Dan acara utama dari perayaan Imlek di San Francisco adalah Parade Imlek. Anehnya parade ini tidak diselenggarakan pada hari tahun baru, melainkan pada 23 Februari. Yang ini menampilkan tari barongsai, leon, arak-arakan, dan berbagai pertunjukan budaya. Sama seperti San Francisco, kota London, Inggris juga pernah mengklaim penyelenggaraan pesta Imlek terbesar di dunia di luar Asia pada 2012 lalu. Parade Imlek di London ini berpusat di Trafalgar Square, tempat wisata terkenal di kota ini. Pesta ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pecinan London dan komunitas Cina lokal. Pembukaan pesta Imlek di Trafalgar Square ini diisi dengan pertunjukan akrobat, barongsai, kembang api, serta petasan di pagi hari hingga siang hari. Menjelang malam, perayaan Imlek beralih ke pecinan. Dengan lampion warna-warni dan dekorasi khas Imlek, jalanan ini menjadi lebih meriah. Dan bagi Anda yang merayakan Imlek, kami mengucapkan Gong Chi Fat Choi. Semoga di tahun kuda kayu ini, kehidupan kita menjadi lebih baik.